Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkipar Muda dari kelas 2D3 Teknik Informatika B NRP 3120500046. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Y2 Security pada pelajaran framework lanjut yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Syauki Hasan. Untuk itu langsung saja, yaitu ada overview-nya, gambarannya akan kita pelajari pada materi ini, yaitu pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, ia menyediakan beberapa fitur keamanan, yaitu authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, dan out client, dan terakhir best practice. Nah, authentication ini adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Nah, authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan password. Pada Y2 Advanced Template, secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Sedangkan pada Y BC2 Template, proses authentication hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcode pada model user. Nah, proses authentication yaitu bisa kita lihat di komponennya, yaitu di user identity class, yaitu component model user. Nah, pada Y2 Advanced Template, proses authentication melibatkan hal penting, mengatur komponen user dulu ya. Pada application, configuration membuat kelas user yang mengimplementasikan interface Y-Web Identity Interface. Nah, proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user dalam bentuk nilai hash. Nah, untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, yaitu ID ya. Misalnya kita mau menampakkan ID user yang login, yaitu bisa menggunakan Y-App User ID. Nah, kalau mau untuk username-nya yaitu Y-App User Identity Username. Nah, kemudian ada authentication event ya, yaitu kelas Y-Web User akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login dan logout. Yaitu contohnya event before login. Event ini akan muncul pada awal proses, yaitu Y-Web User Login ya. Metode loginnya jika menggunakan event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Nah, jadi kalau dia tidak valid ya akan login dibatalkan. Event after login, yaitu event ini akan muncul setelah proses login berhasil. Kemudian event before logout ya, event ini akan muncul pada awal proses method logout dipanggil ya dari web user. Nah, jika method event handler yang mengisi nilai propertinya itu is valid dengan nilai false, maka proses logout akan dibatalkan. Nah, jadi ada sesuai dengan validasi ya. Kemudian event after logout, event ini akan muncul setelah proses logout berhasil. Nah, penggambarannya itu misalnya kita ingin melakukan audit ya, atau pengumpulan data statistik untuk setiap user yang login. Nah, kita bisa membuat sebuah event handler untuk event after login dan meletakkan proses pencetatan waktu login alam IP di dalamnya. Lalu yang kedua itu ada security authorization ya. Authorization merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Pada Y2 authorization melibatkan komponen access control filter. Nah, ini biasanya beberapa pack ini hanya bisa diakses oleh user yang role-nya seperti user ataupun hanya boleh diakses oleh admin. Nah, lalu ada role based access control. Kemudian ada kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Nah, access control filter contohnya seperti ini ya. Access control filter atau CF merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai filter access control. ACF biasa digunakan untuk pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action atau root yang di dalamnya. Perhatikan script di samping. Nah, ya ini only ya. Nah, di sini ada only, login, logout, dan saya berarti dia hanya action login logout ya, setup yang akan diatur hak aksesnya. Nah, kemudian ada rules ya, berisi aturan yang diterapkan. Nah, kalau rules ya, rulesnya itu yaitu rulesnya itu dia ada 3 ya, ada 3 parameter, di mana ada rules, yaitu kalau tanda tanya ini berarti dia belum login ya. Nah, ini merupakan rules spesial yang berarti semua user yang belum login. Nah, atau use. Nah, jadi kalau semua belum login, dia boleh allow ya, allow-nya ini true, berarti dia boleh mengakses login dan sign up. Nah, kemudian di sini jika rules-nya itu dia akeong ya, yaitu rule spesial mana itu user yang login. Nah, berarti rules-nya itu akeong, maka dia memperbolehkan untuk mengakses logout. Nah, kemudian ada rule based access control, yaitu digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Nah, ini mengimplementasi LWHC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Dan untuk menggunakan LWHC ada 2 hal yang perlu dilakukan. Membangun data authorization untuk LWHC, menggunakan LWHC untuk melakukan pengecekan hak akses dapat dilakukan di model view maupun controller.
Nah, konsep di BAC ini yaitu rule ya, ada rule, permission dan rule. Nah, rule ini digunakan untuk menentukan peran dari seorang user. Contohnya admin, author dan lain. Rule dapat memiliki beberapa permission dan juga rule yang lain. Seorang dan user dapat diassign satu role atau lebih. Nah, jadi misalnya halaman ini hanya bisa diakses oleh role admin. Nah, jadi itu konsep dari BAC. Permission merupakan hak akses untuk melakukan suatu, contoh create, post, update dan post. Nah, jadi misalnya kita role user tidak boleh hanya boleh mengakses action misalnya get data atau dan lain-lain. Nah, rule merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah rule atau permission dapat digunakan oleh user. Contoh, permission update post dapat memiliki rule yang mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan di-update. Nah, jika menggunakan DB Manager, terdapat 4 table yang digunakan untuk menyimpan data dari BAC. Yaitu ada out item, ya, itu untuk menyimpan data item, role, permission, dan role. Lalu add item child, ya, untuk menyimpan data hubungan antara item. Lalu ada assignment untuk menyimpan data hubungan antara user dengan role. Lalu ada add out role untuk menyimpan role. Nah, di sini ada permission role, ya. Contohnya yaitu ID 1 yang Jen, yaitu sebagai role-nya itu admin. Kemudian ada John ID 2 yaitu author ya rule-nya. Nah, di mana Jen dan John ini memiliki dua rule ya, maaf, dua rule yaitu admin dan author. Nah, 3 permission yaitu dia bisa melakukan create post ya, bisa melakukan create post, lalu update post dan update on post, serta satu rule yaitu author rule. Nah, user Jen memiliki role admin sedangkan user Jen memiliki role author. Nah, role admin memiliki permission update post. Nah, jadi role admin ini bisa melakukan update post dan role author semua yang dimiliki oleh role author juga akan dimiliki oleh role admin. Nah, jadi author bisa melakukan create post, maka admin juga bisa melakukan create post. Nah, role author memiliki permission create post dan update on post. Nah, permission update on post dikarenakan role author rule. Nah, permission update on post hanya dapat digunakan jika rule auto rule bernilai true. Lalu bisa menggunakan bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti ini ya, security yang kedua ya, yang ketiga yaitu bekerja dengan password. Nah, password itu tidak boleh disimpan sebagai teks. Nah, jadi kita perlu mengenkripsinya. Nah, banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing MD5 atau SH1 sudah cukup aman. Namun, ada teknologi baru password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Nah, ini nama untuk penyerangannya ya. Serangan ini juga banyak digunakan dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Nah, untuk meningkatkan keamanan terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack yaitu by crypt. Nah, fungsi crypt pada PHP dapat digunakan untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma by crypt. Y menyediakan helper Y ya get security yang digunakan untuk bekerja dengan password. Nah, itu bisa kita lihat di sini dia melakukan enkripsi ya, hash ya, generate password hash. Ini yang disediakan oleh PHP, kemudian dilakukan validasi password ya apakah sesuai atau tidak. Nah, lalu ada kriptografi yaitu mengenerate data random. Nah, untuk memproses atau mereset password via email biasanya dibutuhkan token yang disimpan. Nah, dalam database dan juga dikirimkan ke user. Nah, kemudian ada enkripsi dan deskripsi jika kita ingin menyimpan data secara aman sehingga orang yang dapat membuka database tetap tidak perlu membacanya. Data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Lalu mengkonfirmasi integriti data. Pada kondisi tertentu ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Nah, itu bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada generate data random, bisa menggunakan get security generate random string. Kemudian ada get security untuk melakukan encrypt ya by password. Jadi passwordnya di-encrypt. Kemudian ada get security untuk mendekripsikan data yang kita apakan. Lalu ada random data ya. Nah, ini untuk random data. Lalu ada security itu. Nah, lalu ada best practice-nya itu kita menggunakan basic principle yaitu menggunakan filter input dan SQL output. Kemudian menghalang SQL injection, XSS, CSRF, cross-site request forgery, lalu avoiding file export dan lainnya. Nah, di sini ada latihan. Itu kita diminta pastikan aplikasi yang Anda buat telah menerapkan konsep keamanan. Di sini sudah saya terapkan 7 security yaitu ada authentication. Nah, authentication itu yaitu untuk melakukan autentikasi apakah dia sudah login atau belum ya, contohnya seperti itu untuk sederhananya pada login. Nah, di sini kalau login ya. Nah, di sini kita ada form login untuk melakukan autentikasi.
Nah, terus yaitu pembedaannya ya. Contohnya ini kalau kita belum melakukan autentikasi, nah di sini kita tidak bisa melakukan buy. Nah, jadi kita perlu login dulu untuk melakukan buy. Jadi dia perlu melakukan autentikasi apakah user kita ini terautentikasi atau belum. Nah, itu bisa kita lihat di di indeksnya ya, di indeksnya maaf, di list itemnya. Nah di sini ada autentikasi dulu apakah dia seorang guest atau tidak. Nah, jika tidak guest maka akan menampilkan button buy-nya. Jika dia masih guest ya belum login, nah maka kita diminta untuk melakukan login. Nah, jadi untuk keberhasilan autentikasinya bisa lihat kalau kita bisa melakukan login. Nah, misalnya di sini saya memasukkan login sebagai user Fahri Muda ya, Fahri Muda. Nah, di sini kita login ya sebagai Fahri Muda 123. Nah, jika kalau berhasil melakukan autentikasi, maka button buy akan ada. Nah, jadi proses autentikasi sudah berhasil ya. Kemudian yaitu ada authorization. Nah, authorization ini lebih ke hak akses atau privilege-nya ya. Yaitu authorization secara default ya biasanya kita taruh di controller yaitu di sini ya. Nah, ini ada behavior ya dari controller tersebut. Di mana ini ada kelas access control ya. Nah, jadi menggunakan access control. Nah, ini menggunakan access control ya, bukan HCDBA-nya. Nah, access control ini di sini ada only ya. Ini misalnya yang apa ya? Yang dijadikan authorization itu hanya logout sama sign up. Nah, di sini ada rules-nya sendiri. Nah, jika rules-nya ini di sini dia belum melakukan login sama sekali, maka dia boleh mengakses sign up. Nah, jika sudah melakukan login, nah dia tidak boleh mengakses sign up, tapi dia bisa mengakses logout. Nah, contohnya di sini kalau misalnya udah login ya, namun kita false ini, tidak false, nah maka di sini nanti logoutnya akan hilang karena kita tidak berhak mengakses logout ya. Di set controllernya oh salah ya, seterusnya di sini ya. Bentar. Nah, di sini dia itu false ya misalnya. Nah, ini karena kan dia di login atau enggaknya. Nah, di sini kita lihat. Oke. Kita coba login dulu. Oke, kita login lagi. Nah, di sini coba kita akses sign up ya, sign up. Set ya, sorry, set sign up. Nah, di sini forbidden ya, tidak diakses, tidak diperbolehkan karena kita sudah melakukan login. Tapi kalau misalnya rule-nya kita ganti jadi add, nah kita bisa mengakses sign up. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita tidak login, nah maka kita tidak login maka tidak boleh mengakses sign up. Nah, jadi sudah ada larangan forbidden. Itu untuk authorization sendiri secara active record. Oke. Kemudian ada kriptografi ya. Kriptografi itu diterapkan pada sign up ya. Pada saat kita melakukan sign up, maka itu kita mengenkripsi password yang kita input agar tidak terjadinya kesalahan ya. Nah, jadi di contohnya ini seperti ini password hash ini. Nah, jadi misalnya kita buat user baru, misalnya Mahmud ya. Nah, mahmud@gmail.com. Nah, di sini kita kita kasih ya passwordnya. Nah, walaupun di sini hanya beberapa kata, nah nanti yang akan diinput ke password ini ya, ke password hash ini. Nah, dia akan banyak dan itu sudah terenkripsi. Nah, contohnya nih kita sign up. Nah, maka kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat sudah terenkripsi ya password hash ini ya, menggunakan metode bcrypt. Nah, untuk itu bisa kita lihat codingannya itu di bagian models ya, models user set password ya. Di common ya, common maaf, di bagian common. Nah, common models user. Nah, kita lihat di sini ada set password ya. Nah, di sini nah. Jadi dia di generate ya, di enkripsi passwordnya. Oke, kemudian setelah autentikasi kriptografi selesai, kemudian ada
CSRF. Nah, CSRF ini dan encryption key ini saling berhubungan ya, encryption key. Yaitu CSRF ini bisa kita lihat di codingannya itu pada saat form ya, biasanya itu untuk form. Yaitu misalnya di bagian form index ya, di index ini kita lihat di si bagian create ya, misalnya create di backend, misalnya di backend create item create. Nah nih di sini bisa kita lihat dia sudah menggunakan CSRF yang multi-file from data ya. Misalnya coba kita lihat di sini ya, kita ke item, nah kita create item, kita masuk ke inspect element ya, inspect element bisa kita lihat di formnya ini. Kita lihat di sini, nah di sini sudah mengassign sebuah value ya, ini ya value yang sudah transkripsi. Nah ini gunanya untuk encryption data tadi ya, untuk encryption data. Atau contohnya pada saat kita login ya, login mana saat mau login. Nah pada saat mau login di sini bisa kita lihat di form login ya, di form login. Nah di sini di formnya ini sudah ada tidak menggunakan ya di sini ya, atau di sign up apakah ada ya di sign up, apakah menggunakan. Kita lihat di bagian sign up. Nah nih sudah menggunakan CSRF ya, CSRF. Nah jadi kalau misalnya kita hapus CSRF-nya ya, kita hapus lalu kita isi sebuah user baru ya, misalnya Agus. Nah agus@gmail.com. Nah kita walaupun kita assign, nah dia tidak, kita coba 45. Nah dia akan error. Nah unable verify. Nah jadi cara tidak memiliki CSRF token dia tidak bisa melakukan action. Nah jadi itu untuk gunanya ya, untuk kemudian ada encryption key ya, itu bisa kita lihat di bagian config ya, config di bagian config commandnya ya. Di bagian config di sini kita lihat. Nah nih cookie validation key. Nah jadi dia menyesuaikan, kita membuat sebuah encryption key ya, encryption key. Nah jadi CSRF-nya ini menyesuaikan dengan validation key-nya nih. Nah jika sesuai CSRF yang dikirim, maka sesuai dengan key yang kita buat, nah maka akan terautentikasi dengan bagus. Nah kemudian ada SQL injection ya. SQL injection itu bisa kita lihat di bagian active record ya. Active record itu menggunakan yaitu misalnya di set controller ya, set controller. Nah nih di set controller kita lihat item controller bisa menggunakan active record ya. Nah itu active record ataupun ya active record di sini bisa kita gunakan active record ya, misalnya di bagian kalau tidak salah di model item apakah menggunakan nih. Nah ini active record. Nah jadi di sini sudah menggunakan SQL injection ya. Jadi dia tidak bisa menginjeksi SQL melalui model kita nih karena sudah ada active record ya. Kemudian ada avoiding SSS, yaitu bisa kita mengencode ya, encode HTML kita ya dari data yang kita terima, yaitu di sini ya. Nah ini contoh dari avoiding SSS ya, cross scripting ya. Nah jadi di sini di encode ya, jadi orang tidak bisa menggunakan script untuk mengubah ini. Nah script yang telah dibuatnya. Oke, untuk itu autentikasi sudah saya terangkan 7 macam autentikasi. Dengan begitu berakhir sudah materi ke 10 ya, yaitu e-security. Nah untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.